Di hamparan luas utara Cina, berdiri sebuah monumen megah yang menjadi saksi bisu kepada sejarah ribuan tahun. Tembok Besar Cina membentang lebih daripada 21,0 km. Ia bukan sekadar tembok biasa, tetapi sebuah simbol abadi yang melambangkan ketabahan dan kekuatan sebuah tamadun purba yang agung. Kisah pembinaannya bermula seawal abad ke-7 sebelum Masehi, apabila negeri-negeri China yang berperang membina benteng pertahanan mereka sendiri. Walau bagaimanapun, penyatuan sebenar tembok ini hanya bermula di bawah perintah Maharaja pertama, China Qin Shi Huang. Baginda mempunyai matlamat yang sangat bercita-cita tinggi untuk menyatukan kubu-kubu pertahanan yang terpisah ini menjadi satu garisan pertahanan yang kolosal. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi empayar Baginda yang baru disatukan daripada ancaman serbuan suku kaum nomad dari utara yang seringkali mengancam keamanan dan kemakmuran kerajaannya. Ini merupakan permulaan kepada proyek kejuruteraan terbesar dalam sejarah manusia. Puncak kegemilangan pembinaan tembok besar tercapai semasa zaman dinasti Ming, yang memerintah dari tahun 1368 hingga ke 1644. Berhadapan dengan ancaman yang berterusan daripada puak Mongol dan Manchu, Maharaja-Maharaja Ming melancarkan proyek pembinaan semula, pengukuhan, dan perluasan tembok secara besar-besaran. Mereka menggunakan teknologi yang lebih maju pada ketika itu, menggantikan tanah dan kayu yang digunakan pada era sebelumnya dengan batu bata dan blok batu yang lebih kukuh dan tahan lama. Menara pengawal yang strategik, kubu tentera, dan berek telah dibina di sepanjang tembok, membolehkan para prajurit berkomunikasi dengan cepat menggunakan isyarat asap pada waktu siang dan api pada waktu malam. Struktur megah yang kita kagumi hari ini, dengan reka bentuknya yang ikonik, sebahagian besarnya adalah hasil kerja keras dan warisan dari era dinasti Ming. Diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO, Tembok Besar China berdiri teguh, bukan sahaja sebagai sebuah keajaiban seni bina yang tiada tandingannya, tetapi juga sebagai sebuah peringatan yang menyentuh hati tentang pengorbanan luar biasa jutaan pekerja yang terlibat dalam pembinaannya. Ia adalah simbol warisan budaya yang tidak ternilai, sebuah naga batu yang melingkari pergunungan dan padang pasir, seolah-olah sedang menjaga sejarah dan jiwa bangsanya untuk tatapan generasi akan datang. Tembok Besar China dibangun dengan batu dan tanah, tetapi fondasinya adalah kisah-kisah manusia. Di balik kemegahannya sebagai sebuah benteng pertahanan yang tak tertandingi, tersembunyi legenda yang mengharukan dan kehidupan sunyi para penjaganya yang terlupakan. Setiap batu yang menyusunnya menyimpan gema dari masa lalu, menceritakan pengorbanan, cinta, dan takdir yang membentuk sejarah sebuah bangsa. Salah satu legenda paling terkenal yang terukir dalam sejarah tembok ini adalah kisah Pilu Meng Jiangnu. Diceritakan bahwa suaminya, Fan Si, direkrut secara paksa untuk bekerja dalam proyek pembangunan tembok raksasa itu. Tak lama setelah mereka menikah, malang, ia meninggal karena kelelahan dan dikuburkan di suatu tempat di bawah struktur masif tersebut. Didorong oleh cinta dan duka yang mendalam, Meng Jiangnu menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk menemukan jasad suaminya. Sesampainya di tembok, ia menangis selama berhari-hari. Tangisannya yang memilukan dikatakan begitu dahsyat dan penuh kesedihan hingga meruntuhkan sebagian tembok, menyingkap tulang belulang suaminya di antara puing-puing yang akhirnya memungkinkannya untuk memberikan pemakaman yang layak. Bagi ribuan prajurit yang ditempatkan di sepanjang garis pertahanan ini, hidup adalah sebuah ujian kesabaran dan ketahanan yang berat. Mereka harus menghadapi kesendirian yang menusuk, musim yang ekstrem dari dingin yang membekukan hingga panas yang menyengat, serta ancaman serangan mendadak yang tak henti-hentinya dari suku-suku nomaden di utara. Jauh dari rumah dan keluarga, hari-hari mereka diisi dengan kewaspadaan tanpa akhir. Menara-menara pengawas yang tersebar di sepanjang tembok berfungsi sebagai sistem komunikasi canggih. Pesan penting dikirimkan melalui sinyal asap di siang hari dan nyala api di malam hari, menciptakan sebuah telegraf kuno yang vital bagi pertahanan kekaisaran dan menjadi satu-satunya penghubung mereka dengan dunia luar. Sejarah akhirnya membuktikan bahwa tembok setinggi dan sekuat apapun
tidak dapat menghentikan roda takdir yang berputar. Pada abad ke-17, tembok besar Cina gagal dalam ujian terakhirnya sebagai benteng pertahanan utama. Kegagalannya bukan karena dihancurkan dalam pertempuran, melainkan karena sebuah pengkhianatan dari dalam. Gerbang strategis di celah Shanghai dibuka untuk pasukan Manchu yang kemudian berhasil menguasai Beijing. Peristiwa ini menandai berakhirnya dinasti Ming dan berdirinya dinasti Qing, yang secara efektif mengakhiri peran utama tembok besar sebagai benteng militer. Karena kekaisaran kini telah meluas jauh, melampaui batas-batasnya. Hari ini, tembok besar berdiri bukan lagi sebagai penghalang yang memisahkan, melainkan sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan masa lalu. Sebagian telah runtuh ditelan waktu, sementara bagian lainnya direstorasi dengan cermat oleh para arkeolog modern, memungkinkan kita untuk menyentuh sejarah secara langsung. Ia telah menjadi sebuah warisan abadi yang mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh para kaisar dan jenderal dalam kronik resmi, tetapi juga oleh jutaan nyawa tanpa nama para pekerja, prajurit, dan keluarga seperti Meng Jiangnu yang cerita mereka terpatri abadi di setiap batunya. Setelah ribuan tahun berdiri sebagai benteng pertahanan yang tak tertembus, peran tembok besar Cina telah mengalami transformasi fundamental. Naga batu raksasa ini tidak lagi memisahkan peradaban, tetapi justru menghubungkan seluruh dunia dalam kekaguman kolektif akan sebuah mahakarya warisan manusia. Dari puncak menara pengawasnya, kita tidak lagi melihat ancaman musuh, melainkan lautan manusia dari berbagai bangsa yang datang untuk menyaksikan keagungannya. Selama berabad-abad setelah runtuh dinasti Ming, tembok megah ini perlahan-lahan dilupakan. Banyak bagiannya terbengkalai, hancur, dan ditelan oleh alam liar yang tak kenal ampun. Struktur yang dulunya menjadi simbol kekuatan kekaisaran itu seolah menyerah pada gerusan waktu, menjadi reruntuhan sunyi yang hanya menyimpan gema masa lalu. Namun, memasuki abad ke-20, kesadaran nasional bangkit. Tembok besar ditemukan kembali, bukan lagi sebagai sisa-sisa benteng yang gagal, melainkan sebagai lambang kekuatan, ketahanan, dan identitas bangsa Cina yang abadi. Upaya restorasi besar-besaran pun digerakkan, mengubah puing-puing kuno yang nyaris hilang menjadi ikon kebanggaan nasional yang kini dikenal di seluruh dunia. Melestarikan struktur kolosal yang membentang lebih dari 21.000 km ini adalah sebuah tantangan monumental di era modern. Ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO, tembok besar kini menghadapi ancaman ganda. Di satu sisi, erosi alami dan cuaca ekstrem terus mengikis batuan dan tanahnya. Di sisi lain, popularitasnya sebagai destinasi wisata massal membawa dampak keausan yang signifikan. Para konservator dan ahli warisan budaya bekerja tanpa lelah, meniti batas tipis antara membuka akses bagi publik yang antusias dan kebutuhan mendesak untuk melindungi setiap jengkal sejarah yang terkandung di dalamnya. Upaya ini adalah pertarungan melawan waktu untuk memastikan mahakarya ini tetap utuh bagi generasi mendatang. Hari ini, tembok besar telah sepenuhnya melepaskan fungsi militernya. Ia bukan lagi garis pemisah yang kaku, melainkan sebuah panggung global dan tujuan bersama. Dinding batunya telah menjadi latar bagi beragam acara budaya internasional, trek lari bagi para atlet maraton yang menguji batas ketahanan mereka, dan ruang kontemplasi yang tenang bagi jutaan peziarah pribadi yang mencari inspirasi. Setiap individu yang menjejakkan kaki di atasnya, baik itu turis, seniman, maupun sejarawan, turut menulis babak baru dalam narasinya. Sebuah narasi yang tidak lagi berbicara tentang konflik, melainkan tentang persatuan budaya dan kekaguman bersama terhadap pencapaian manusia. Pada akhirnya, tembok besar China adalah lebih dari sekadar monumen batu dan tanah. Ia adalah sebuah pelajaran abadi yang diukir di bentang alam. Sebuah kisah tentang ambisi, pengorbanan, ketekunan, dan daya tahan spirit manusia yang luar biasa. Warisan ini tidak lagi hanya milik China, tetapi telah menjadi milik seluruh umat manusia. Sebuah pusaka dunia yang akan terus berdiri tegak, menginspirasi kekaguman dan refleksi bagi siapapun yang memandangnya
untuk selamanya.